warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Baik. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Oh iya, jangan lupa juga di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Nah, apa sih 3M? Ada yang tahu? Memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, betul, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan juga menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Nah, diingatkan juga nanti untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu agar tidak mengganggu orang lain yang nanti akan berbicara ya. Kalian boleh mengaktifkan mikrofonnya ketika nanti akan menjawab atau sudah ibu perintahkan untuk dibuka mikrofonnya, oke? Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, setelah dilihat ternyata sudah masuk semua ya. Dan jangan lupa juga bagi yang terkendala jaringan untuk segera melaporkan atau menyampaikannya kepada ibu melalui chat WhatsApp. Dan katakan dengan jujur ya. Yuk kita belajar untuk jujur. Siap? Oke, siap Bu. Oke. Siap belajar? Masih semangat? Siap Bu, semangat. Oke, siap. Semangat ya. Nah, oke. Sekarang masih ingat gak kalian pembelajaran IPS sebelumnya itu belajar mengenai apa? Interaksi manusia dan lingkungan dan dampak positifnya. Bu. Ya, betul. Yaitu mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alamnya dan dampak positifnya. Nah, sekarang coba sebutkan contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Penelayan yang mencari ikan di laut, di sawah. Nelayan mencari ikan di laut. Ya, betul ya. Salah satu contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya adalah petani yang menanam padi di sawah. Kemudian ada nelayan yang mencari ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tahu nggak? Kira-kira hari ini kita mau belajar mengenai apa? interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya yang berdampak negatif. Ya, betul. Selain interaksi manusia dan lingkungan alamnya berdampak positif, ada juga bentuk negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini agar kalian tahu mengenai bentuk-bentuk negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya beserta dampak dan juga solusinya. Nah, baik, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Agit. Ya, Ibu punya sebuah gambar. Apakah terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Ya Bu. Coba, apakah di sini ada yang pernah melihat kondisi lingkungan serupa seperti di gambar secara langsung? Belum, Bu. Belum Bu. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat pada gambar nomor 1 di sebelah kiri? Iya, boleh, Gita, silahkan. Pada gambar nomor 1, itu gambar sungai yang kotor oleh sampah sehingga sungainya jadi rusak dan ikan-ikan mati. Iya, betul ya, gambar nomor 1 itu sungai yang tercemar oleh sampah dan limbah lainnya. Terdapat ikan-ikan juga yang mati. Sekarang, siapa yang mau memberikan pendapat pada gambar nomor 2 yang sebelah kanan? Iya, boleh, silahkan Fuji. Itu gambar pantai yang kotor Bu. Ya, betul ya, gambar nomor 2 itu tentang lingkungan pantai yang pesisir pantainya tercemar oleh sampah-sampah atau limbah-limbah lainnya, sehingga pemandangannya tidak elok lagi. Dari kedua gambar tersebut, apakah ada persamaan? Siapa yang mau menjawab? Lingkungan yang tercemar oleh sampah. Iya, betul Tiara. Ayo, siapa lagi yang mau memberikan pendapat dari persamaan kedua gambar tersebut? Lingkungan rusak karena perilaku orang. Iya, betul Hani. Jadi anak-anak dari kedua gambar tersebut dapat kita lihat bahwa kedua lingkungan itu sudah tercemari oleh sampah-sampah yang ada.
Kira-kira sampah yang terdapat pada dua lingkungan tersebut dihasilkan oleh siapa ya? Manusia, Bu. Ya, oleh manusia. Apa sih yang dilakukan oleh manusia sehingga sampah-sampah tersebut dapat mencemari lingkungan? Membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, betul Syafa. Ayo yang lain, ada yang memberikan pendapat lagi? Membuang limbah ke sungai dan tidak membuang sampah pada tempatnya saat berkunjung ke pantai. Ya, betul. Ada lagi? Tidak cinta lingkungan sehingga jorok. Ya, betul ya anak-anak. Semua jawaban kalian sudah betul, yaitu membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai, dan aktivitas lainnya yang dapat merusak lingkungan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, akan dilanjutkan oleh Ibu Florina untuk mengerjakan LKS. Silahkan Ibu Florina. Baik, Bu. Sekarang, siapkan buku dan alat tulisnya ya, masing-masing. Sudah siap? Sudah, Bu. Untuk memahami lebih jauh mengenai bentuk negatif interaksi manusia dengan lingkungannya, sekarang kalian akan mengerjakan LKS. LKS-nya akan Ibu tampilkan pada layar. Apakah LKS-nya sudah dapat terlihat? Terlihat, Bu. Nah, jika sudah, kalian baca setiap instruksinya dengan teliti dan jawab pertanyaannya. Jawabannya kalian tulis di buku tulis masing-masing ya. Ibu akan kasih waktu 15 menit. Silahkan mengerjakan. Nah, waktu habis ya. Sudah selesai mengerjakannya semua? Sudah, Nah, Bu. alhamdulillah, jika sudah semua, jawabannya fotokan dan kirimkan ke Ibu. Apakah semua sudah mengirimkan atau ada kendala? Oke, kalau tidak ada kendala dan sudah mengirimkan semua, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, coba di sini siapa yang mau mempresentasikan atau menyampaikan hasil pekerjaannya? Oke, silakan Hani. Jadi bentuk negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitar lingkungan saya itu ada membuang sampah sembarangan, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah saluran airnya menjadi mampet, dan solusinya jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kesimpulannya kita harus menjaga lingkungan, jangan buang sampah Terima sembarangan. kasih Hani. Yang lain ada yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Jadi, bentuk negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitar lingkungan saya itu ada yang membuang sampah di sungai. Dampak yang ditimbulkan adalah sungai jadi tercemar oleh sampah-sampah tersebut dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Solusinya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menebang pohon di sekitar lereng gunung yang berdampak pada tanah longsor. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menanam pohon kembali atau reboisasi. Kesimpulannya bahwa dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam, kita sebagai manusia yang membutuhkan alam harus menjaga dan merawatnya. Jika tidak, maka lingkungan alam kita akan rusak. Nah, ya betul. Salah satu manfaat alam bagi manusia yaitu untuk konsumsi atau sebagai sumber makanan, baik hewani maupun nabati atau tumbuh-tumbuhan. Nah, manusia memelihara lingkungannya sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kehidupan dan kebutuhannya. Namun, interaksi manusia dengan alam tidak semua baik bagi alam itu sendiri. Seperti yang sudah teman-teman kalian sebutkan tadi, salah satu contoh perilaku manusia yang tidak baik bagi alam yaitu membuang sampah sembarangan. Karena tentu dapat mencemari lingkungan. Lingkungan menjadi bau, menjadi tanaman menjadi mati, ikan-ikan pun mati jika sampahnya dibuang ke sungai.
Nah, selain dampak negatif tersebut, tentu ada bencana alam yang dapat timbul akibat perilaku manusia ini. Bencana alam ini pasti berdampak pula ke manusia kembali, yaitu dapat merugikan manusia lagi. Nah, di sini ada yang tahu apa penyebab banjir? Saluran air yang mampet karena sampah. Ya betul, salah satu penyebab banjir yaitu mampetnya saluran air dikarenakan sampah. Ya seperti tadi, sampah yang dibuang secara sembarangan. Lalu ada yang tahu apa saja penyebab tanah longsor? Nah, iya betul. Salah satu penyebab tanah longsor selain faktor alam seperti curah hujan tinggi yaitu penebangan pohon tanpa adanya penanaman kembali, sehingga air-air yang harusnya diserap oleh pohon tidak dapat terserap yang menyebabkan tanah menjadi longsor. Nah, jadi kita harus membuat interaksi yang positif atau yang baik dengan lingkungan dan alam sekitar kita. Jangan sampai perilaku-perilaku kita dapat mendatangkan bencana-bencana alam yang juga merugikan bagi kita dan lingkungan kita juga. Jadi anak-anak, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan tanpa melakukan penanaman, lalu tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan masih banyak perilaku lain yang harus kita hindari agar lingkungan alam kita dapat terus lestari dan menghindari juga bencana alam yang dapat merugikan bagi diri kita sendiri. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bapak Hasbi. Oke, baik anak-anak, selanjutnya dilanjut oleh Bapak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, ya nampaknya sudah pada pintar-pintar semua ya, sudah menyimak dengan baik. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nah, mari kita simpulkan anak-anak, apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, interaksi manusia dengan lingkungannya. Tidak membuang Kita sampah tidak boleh sembarangan, membuang Bu. sampah Ya, sembarangan, Bu. betul sekali. Menggunakan sumber Ada lagi? daya dengan hemat, Bu. Tidak Tidak menebang pohon sembarangan. Melestarikan lingkungan, Bu. Kita tidak boleh Oh, Membuang sampah pada Ya, tempatnya. benar. Dari lingkungan, Bu. Ada lagi anak-anak? Kita tidak Membuang tebang sampah pohon pada sembarangan, tempatnya, Bu. Tidak Ya, menebang Kita harus benar ya berinteraksi semuanya. yang positif dengan alam. Ya, manusia harus bisa selalu menjaga lingkungannya. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak menjaganya, kita akan mendapatkan bencana ya dari perbuatan-perbuatan manusia, dari perbuatan kita sendiri. Nah, dampaknya akan kena ke kita ya, seperti banjir dan lain-lain ya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Nah, jadi kita harus selalu bisa menjaga lingkungan dengan baik ya. Oke, selanjutnya akan ada soal ya, soal evaluasi. Nah, nanti bisa dilihat di layar ya anak-anak, dan di WhatsApp ya, di grup WhatsApp bisa dicek masing-masing. Nah, sudah dikirim ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya Bapak akan memberi waktu 10 menit untuk mengerjakan ya secara individu ini ya, tidak boleh saling mencontek ataupun menanyakan ke temannya ya, dikerjakan secara masing-masing. Bapak akan memberi waktu 10 menit ya. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Ibu, jangan lupa untuk mengumpulkan jawabannya kepada Ibu melalui WA ya. Sudah? Iya, Baik, Bu. sekarang kita coba periksa bersama-sama Sudah, ya. Bu. Oke, nomor 1, apakah ada yang Iya, bisa Bu. menjawab? Silahkan Puji, apa jawabannya? Siap, Bu.
1. Apakah manusia bisa hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam dan mengapa? Menurut saya tidak bisa, Bu, karena manusia memperoleh banyak manfaat dari alam seperti makanan dari tumbuhan dan lain-lain. Ya, betul Puji. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Kita lanjut ke nomor 2 ya. Siap, Bu. Apakah ada yang Baik, bisa Bu. menjawab? Saya, Bu. Silahkan kita, jawabannya apa? Apa yang terjadi jika interaksi manusia dengan lingkungannya kurang baik? Jawabannya dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungan. Ya, betul Gita. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Apakah ada yang bisa menjawab? Silahkan Tiara, Saya, Bu. jawabannya apa? Saya, Bu. Efek rumah kaca, polusi udara, pencemaran sungai oleh limbah pabrik. Ya, betul Tiara. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Saya, Bu. Nomor Silahkan Hani. 3, sebutkan minimal 3 contoh dampak negatif dari bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan. Jawabannya yaitu banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Ya, betul sekali Hani. Apakah ada yang berbeda lagi jawabannya? Sekarang nomor 4 ya. Apakah Saya, ada yang Bu. bisa menjawab? Silahkan siapa? Sebutkan Jawabannya minimal apa? 3 contoh dampak negatif dari bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan, yaitu jawabannya banjir, longsor, dan kebakaran hutan, Bu. Ya, betul sekali siapa? Apakah ada yang berbeda lagi jawabannya? Saya, Bu. Silahkan kita. Sebutkan minimal 3 contoh dampak negatif dari bentuk interaksi manusia terhadap Ya. lingkungan. Jawabannya banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Betul sekali Gita. Apakah ada yang berbeda lagi jawabannya? Terakhir, soal nomor 5. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Silahkan. Nomor 5. Jawabannya. Berikan solusi dan pencegahan dari interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik, yaitu dengan mematuhi aturan yang ada di lingkungan, seperti tidak buang limbah sembarangan ke sungai, tidak berburu hewan langka, dan menggunakan barang yang ramah lingkungan. Ya, betul sekali ya Puji. Baik, Apakah Bu. ada yang berbeda lagi jawabannya? Baik, siapa yang betul semua? Wah, bagus sekali. Tetap pertahankan ya. Semuanya juga sudah bekerja dengan baik hari ini. Untuk itu, pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat Ibu melalui pesan pribadi atau japri, ataupun bisa melalui grup WhatsApp. Ya anak-anak, tetap semangat dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan yang positif ya. Tetap semangat belajar di rumah aja. Jangan lupa untuk membantu ibunya. Tetap menjaga kesehatan, makan yang teratur, tidur yang cukup, dan jika ingin pergi keluar rumah harus memakai masker. Silahkan Tiara pimpin doa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.